Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Memanggil semua Gorosei untuk datang ke Pulau Egghead merupakan kejutan besar yang dilakukan oleh Satur. Dia sendiri sebenarnya sudah cukup merepotkan bagi pihak Luffy karena kekuatan misteriusnya yang selalu bisa beregenerasi. Kini, 4 Gorosei lain juga ikut datang ke sana sehingga kekuatan tempur pihak pemerintah dunia di Pulau Egghead semakin meningkat drastis. Memang benar bahwa Luffy dalam mode Gear 5 telah berkembang menjadi sangat kuat. Namun, sekuat-kuatnya Luffy, dia tetap akan kesulitan untuk menghadapi semua Gorosei seorang diri. Maka, akan ada beberapa Gorosei di sana yang melakukan hal lain, seperti mencoba menghentikan siaran Vegapunk, memburu Bonnie sebagai pemegang otoritas tertinggi pasifista, hingga bertarung melawan orang-orang lain dalam kubu Luffy. Salah satu kru Luffy yang akan mendapat kesempatan untuk menghadapi Gorosei adalah Zoro. Saat ini, Zoro sedang bertarung melawan Rob Lucy. Namun, di sana Zoro belum memakai bandananya yang menandakan bahwa Zoro belum serius bertarung. Sepertinya Zoro masih menahan diri karena dia menyimpan kekuatannya sebagai persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga. Hal yang tidak terduga pun sudah terjadi dalam chapter 1109 karena Saturn telah memanggil 4 Gorosei lain ke Pulau Egghead sehingga pihak Luffy pasti akan menjadi sangat terdesak. Dengan begitu, sudah waktunya bagi Zoro untuk mengakhiri pertarungannya melawan Rob Lucy dan melibatkan diri dalam melawan musuh yang lebih kuat lagi. Gorosei yang paling cocok untuk melawan Zoro adalah Ethan Baron V Nusjuro. Nusjuro merupakan Gorosei botak berkacamata yang selalu terlihat memegang pedang. Dia adalah satu-satunya Gorosei yang tidak memakai jas, melainkan menggunakan pakaian putih khas Jepang. Sebagai sesama pendekar pedang, maka Nusjuro adalah orang yang paling sesuai untuk melawan Zoro. Di Pulau Egghead, bentrokan pertama antara Zoro melawan Nusjuro akan terjadi secara epik. Berhubung Zoro masih menyimpan energi saat melawan Rob Lucy, maka ketika melawan Nusjuro, barulah dia akan mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan yang dia miliki. Dari duel itu, Zoro akan menyadari bahwa ternyata ada pendekar pedang dengan kekuatan luar biasa yang tidak dia ketahui. Sebagai salah satu kepala pemerintah dunia, kemampuan berpedang dari Gorosei itu pasti sangat hebat. Di sisi lain, Nusjuro juga akan merasakan hal yang berbeda dari Zoro. Bahkan sepertinya dia mengetahui bahwa Zoro merupakan keturunan dari Ryuma. Sebagai seorang ahli pedang legendaris, Nusjuro pasti tahu soal dewa pedang Ryuma dan silsilah keturunannya. Akan ada beberapa kilas balik singkat yang memperlihatkan soal dewa pedang Ryuma pada masa lalu. Selain mempunyai keahlian berpedang tingkat tinggi, pedang yang digunakan oleh Nusjuro pun bukan pedang sembarangan. Terindikasi bahwa pedang Gorosei itu merupakan Sodai Kitetsu. Sodai Kitetsu merupakan pedang dengan kualitas tinggi yang masuk dalam 12 Saijo Owazamono. Semua pedang yang masuk dalam kelas tersebut diakui sebagai pedang-pedang terbaik, seperti pedang Yoru milik Mihao. Pedang dengan kualitas semacam itu memang pantas untuk dimiliki oleh seorang Gorosei. Sodai Kitetsu juga dianggap sebagai pedang yang sangat mengerikan karena pedang tersebut adalah generasi pertama dari pedang-pedang Kitetsu yang terkutuk. Ada 3 generasi pedang Kitetsu, yaitu Sodai Kitetsu sebagai generasi pertama, Nidai Kitetsu sebagai generasi kedua, dan Sandai Kitetsu sebagai generasi ketiga. Pedang Nidai Kitetsu berada di Wano Kuni, sedangkan pedang Sandai Kitetsu dimiliki oleh Zoro. Maka, dalam pertarungan Zoro melawan Nusjuro nanti, kita akan melihat Sodai Kitetsu melawan Sandai Kitetsu. Zoro akan terdesak saat melawan Gorosei Nusjuro, walau dia telah mengeluarkan seluruh kekuatan yang dia miliki. Hal itu pun akan menjadi motivasi bagi Zoro untuk berkembang menjadi lebih kuat lagi. Sebab, semakin jauh pertualangan bajak laut topi jerami, maka ada semakin banyak musuh kuat yang harus mereka hadapi. Sebagai salah satu kru Luffy, Zoro tahu dia harus menjadi lebih kuat lagi untuk bisa melawan orang-orang seperti Nusjuro. Selain hebat dalam menggunakan pedang, Gorosei yang satu itu pun semakin merepotkan karena dia memiliki kekuatan regenerasi seperti Satur. Semua Gorosei memang memiliki kemampuan misterius itu, sehingga mereka bisa pulih dari berbagai macam serangan. Tak hanya itu saja, semua Gorosei juga pengguna buah iblis, termasuk Nusjuro. Di Pulau Egghead, Nusjuro pasti akan memperlihatkan kekuatan buah iblis apa yang dia konsumsi.
Selain itu, kru Luffy yang keselamatannya paling terancam adalah Nico Robin, penyintas dari Ohara yang memiliki kemampuan untuk membaca Poneglyph. Robin adalah sasaran besar dari pemerintah dunia karena dia dianggap sangat berbahaya. Maka, walau tujuan utama para Gorosei datang ke Pulau Egghead bukanlah Nico Robin, tapi dia juga berpotensi menjadi salah satu incaran mereka di pulau masa depan itu. Sekarang ini, Robin sedang dalam keadaan terluka. Dia sedang bersama dengan Nami, Usopp, dan Chopper di bagian pintu belakang Labo Pes. Seperti yang kita tahu, tujuan utama kedatangan semua Gorosei adalah untuk menghentikan siaran Vegapunk dan sekaligus juga untuk mengalahkan Luffy di sana. Jika mereka hendak menghentikan siaran Vegapunk, maka Gorosei harus mencari cara untuk melewati Frontier Dome dan masuk ke Labo Pes. Gorosei bisa saja memasuki Labo Pes dengan bergerak dalam kecepatan tinggi, walau tubuh mereka akan tetap terluka akibat Frontier Dome. Namun, luka bukan masalah bagi para Gorosei, karena semua Gorosei bisa regenerasi dengan cepat. Luffy tidak akan bisa menahan semua Gorosei di tengah pulau, sehingga akan ada beberapa Gorosei yang bisa melewati Luffy dan masuk ke Labo Pes. Jika mereka melihat Robin, pasti akan muncul keinginan untuk menangkap wanita itu, walau Robin awalnya bukan tujuan kedatangan mereka. Sejak dulu, Robin telah melalui perjalanan panjang. Setelah bergabung dalam bajak laut topi jerami pun, dia telah pergi ke berbagai tempat. Maka, Gorosei berasumsi bahwa Robin sudah membaca banyak sekali Poneglyph. Dengan begitu, daripada menghabisi Robin di sana, ada baiknya Robin diinterogasi mengenai apa saja yang telah dia ketahui tentang isi dari Poneglyph. Yang membuat pihak pemerintah dunia sangat penasaran pun adalah isi dari Road Poneglyph yang bisa menjadi petunjuk menuju ke Laugh Tale. Sampai saat ini, pemerintah dunia tidak tahu di mana Laugh Tale berada dan apa sebenarnya harta legendaris One Piece itu. Hal lain yang juga membuat Gorosei tertarik adalah apakah Robin sudah tahu atau belum lokasi dari senjata kuno. Maka, jauh lebih berharga untuk menangkap dan menginterogasi Robin daripada langsung menghabisinya. Sebelumnya, pemerintah dunia pernah memerintahkan agen-agen CP0 untuk menangkap Robin dalam Perang Wano. Namun, CP0 gagal melakukan tugas tersebut. Nah sekarang, karena 5 Gorosei sedang berada di tempat yang sama dengan Robin, maka tentu peluang mereka menangkap wanita itu jauh lebih besar. Nah, di situasi seperti ini, para raksasa Elbaf pun akan beraksi. Mereka akan menolong Robin dari Gorosei tersebut. Jaguar Diesel yang berada di Elbaf pasti berpesan kepada para pasukan raksasa Elbaf agar menaruh fokus lebih kepada Robin. Robin adalah orang yang bisa membaca Poneglyph, sehingga pasti dia akan diincar oleh orang-orang kuat dalam pemerintah dunia. Jadi, rencana Gorosei pun tidak akan berjalan mulus, karena para raksasa Elbaf akan melindungi Robin sekuat tenaga. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1110. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.